Pernah kepikiran nggak sih kalau hukum yang bikin apel jatuh ke tanah itu hukum yang sama persis yang ngatur naik turunnya pasar saham? Atau bahkan yang bikin kita meger di pagi hari? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar hubungan yang nggak kelihatan antara fisika, ekonomi, dan ya, jiwa kita sendiri. Yuk kita mulai. Ada kan hari-hari di mana kita ngerasa super semangat, penuh energi, kayak bisa naklukin dunia. Tapi ada juga hari di mana buat bangun dari kasur aja rasanya berat banget. Kayak stuck, kayak ada gaya nggak kelihatan yang nahan kita. Percaya atau enggak, jawabannya mungkin ada di hukum fisika yang ditemuin ratusan tahun lalu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasar banget, dari fisika. Terus kita pakai hukum-hukum itu buat ngelihat kebiasaan kita, gejolak pasar, dan puncaknya kita bakal lihat gimana semua ini nyambung jadi satu sistem ekonomi yang luar biasa. Udah siap? Gini, kita lurusin dulu ya. Hukum gerak Newton itu bukan cuma rumus fisika yang bikin pusing di sekolah. Coba bayangin, hukum-hukum ini tuh kayak cetak biru alam semesta. Sebuah pola dasar yang ngatur semuanya. Dan karena kita ini bagian dari alam semesta, ya pola yang sama juga berlaku buat pikiran, emosi, dan bahkan ekonomi kita. Kita mulai dari hukum yang pertama, dan mungkin yang paling relate sama kita semua. Ini hukum soal inersia. Atau kalau mau jujur, ini hukum soal kemalasan alamiah alam semesta. Dan tentu aja, kemalasan kita. Prinsipnya kedengaran simpel banget. Yang diem bakal tetap diem, yang gerak bakal terus gerak. Gampang kan? Tapi jangan salah, di balik kesederhanaan ini, ada kunci kenapa kita susah banget mulai sesuatu yang baru, dan kenapa kalau udah tren, pasar susah banget berhentinya. Coba deh lihat perbandingan ini. Di dunia fisik, bola di lapangan ya bakal diam aja sampai ada yang ngendang. Nah, di dunia ekonomi, polanya sama persis. Harga di pasar cenderung bakal stabil atau nerusin trennya sampai ada tendangan, entah itu berita heboh, kebijakan baru, atau kepanikan massal. Tanpa dorongan dari luar, ya gitu-gitu aja. Itulah inersia pasar. Dan ini dia contoh paling personalnya. Inersia itu alasan kenapa tombol snooze di alarm pagi-pagi itu menggoda banget. Dan kenapa kalau udah keasikan scrolling medsos, rasanya susah banget buat udahan. Kita itu butuh gaya dari luar, entah alarm yang lebih kencang atau perut yang keroncongan buat ngubah keadaan kita. Jadi kalau inersia itu keadaan alami kita, terus gimana dong cara keluarnya? Seberapa kuat sih dorongan yang kita butuhin? Nah, hukum kedua Newton ngasih jawabannya. Di sini kita bakal lihat hubungan ajaib antara gaya, massa, dan percepatan. F sama dengan M kali A. Coba kita bedah ya. Gaya atau F itu dorongannya. Massa atau M itu bebannya. Dan percepatan atau A itu seberapa cepat perubahannya. Intinya gini deh, makin gede beban yang mau kita gerakin, mau itu batu raksasa atau kebiasaan buruk, ya makin gede juga dorongan yang harus kita kasih. Dan coba lihat gimana ini berlaku di pasar. Aset yang masanya kecil kayak saham perusahaan baru atau koin kripto itu gampang banget geraknya. Gaya dikit aja dari sekedar rumor udah bisa bikin percepatan harga yang liar. Sebaliknya, buat ngegerakin raksasa pasar yang masanya triliunan, butuh gaya sekelas krisis finansial global. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah refleksi yang dalam banget. Konsep massa ini juga berlaku buat kekuatan mental kita. Orang yang punya massa batin yang kuat, prinsip yang kokoh, keyakinan yang dalam, nggak akan gampang goyah cuma gara-gara omongan orang. Butuh guncangan yang benar-benar dahsyat buat bikin dia goyah. Ini bikin kita nanya, seberapa besar massa jiwa kita ya? Oke, sekarang kita masuk ke hukum ketiga. Hukum yang jadi fondasi dari semua interaksi, dari dorongan fisik sampai transaksi ekonomi global. Ini hukum tentang keseimbangan, aksi, dan reaksi. Kedengarannya simpel kan? Setiap aksi pasti ada reaksi yang sama besar, tapi berlawanan arah. Pas kamu dorong tembok, tembok itu, walaupun nggak kelihatan, juga dorong kamu balik dengan kekuatan yang sama persis. Intinya, nggak ada satu pun tindakan yang berdiri sendirian di alam semesta ini. Di pasar, hukum ini tuh napasnya ekonomi. Aksi kamu membeli itu memicu reaksi penjual untuk menjual. Aksi permintaan yang meledak memicu reaksi harga yang naik. Seluruh mesin ekonomi global itu bergerak dalam tarian aksi-reaksi yang nggak pernah berhenti. Nah, dengan pemahaman soal aksi-reaksi ini, kita bisa nanya pertanyaan yang lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya nilai itu? Kenapa selembar kertas bisa lebih berharga dari segunung emas? Atau sebaliknya,
Jawabannya ada di pertarungan abadi antara dua jenis gaya yang beda. Di satu sisi timbangan, ada nilai yang lahir dari imajinasi kita bareng-bareng, dari sentimen, emosi, dan kesepakatan. Sesuatu jadi berharga karena kita percaya itu berharga. Nah, di sisi lain, ada nilai yang akarnya nancep di dunia nyata, biaya produksi, kelangkaan sumber daya, dan kerja keras yang dibutuhin. Ambil contoh ini deh, nilai NFT atau batu akik bisa naik gila-gilaan bukan karena barangnya berubah, tapi karena gelombang kepercayaan kolektif. Mesinnya itu sentimen. Sebaliknya, harga durian musangking itu ditentuin sama hal-hal yang nyata. Luas lahan, waktu panen, tenaga petani. Nilainya berakar di tanah. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan penting buat direnungin. Pas kita beli sesuatu, apa sih yang sebenarnya kita hargai? Substansi dan guna barang itu? Atau kita cuma lagi kebawa arus emosi massa yang lagi ngetren aja? Dan akhirnya, semua hukum fisika ini membawa kita pada satu kesimpulan yang indah banget. Ekonomi itu, pada intinya, bukan soal angka dan grafik. Ekonomi itu soal hubungan, soal kita semua. Coba dengerin kata-kata dari Ray Dalio ini. Pengeluaranmu adalah pendapatan bagi orang lain. Ini ngingetin kita sama hukum kekekalan energi. Uang itu nggak pernah benar-benar hilang. Dia cuma ngalir dari satu tangan ke tangan yang lain. Setiap rupiah yang kita belanjain, itu jadi sumber kehidupan buat orang lain. Jadi, buang deh gambaran ekonomi itu kayak hutan rimba yang kejam. Coba bayangin ekonomi itu kayak danau yang tenang. Setiap keputusan finansial kita, sekecil apapun, itu kayak kerikil yang kita lempar ke air, yang nyiptain riak, yang nyebar luas, dan nyentuh kehidupan banyak orang. Ini benar-benar ngubah cara kita mikir kan? Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa gue dapat pakai uang ini. Tapi, kisah siapa yang lagi gue dukung pakai uang ini. Pas kamu beli kopi di warung dekat rumah, kamu bukan cuma beli minuman. Kamu lagi dukung mimpi sebuah keluarga. Sebaliknya, pas kita semua ngerem belanja karena takut, riaknya bisa bikin napas pengusaha kecil berhenti. Dan inilah pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Di samudra ekonomi yang luas ini, apakah kita cuma mau jadi perahu kecil yang pasrah diombang-ambing sama gelombang buatan orang lain? Atau kita sadar kalau setiap keputusan kita, setiap rupiah yang kita keluarin, adalah gaya yang ikut menciptakan gelombang itu sendiri? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.